Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang artikel kami yang berjudul Integrasi Potensi Fisik dan Psikis Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis di Era Globalisasi. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan segala kesempurnaannya. Kesempurnaan tersebut disebabkan manusia dianugerahi potensi yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Nah, dengan potensi yang dimilikinya, manusia dapat berkreasi dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, adapun potensi dasar yang dimiliki oleh manusia yakni potensi fisik dan potensi psikis. Potensi fisik ini berupa anggota tubuh atau indera-indera yang dimiliki manusia, seperti indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa. Nah, potensi ini digunakan manusia untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar dirinya, seperti rasa, warna, bau, bentuk, ataupun ukuran sesuatu. Jadi, potensi ini merupakan alat bantu atau media bagi manusia untuk mengenal hal-hal di luar dirinya. Sebagaimana dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, Allah menjadikan ayat ini sebagai objek di mana Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menjadikan bentuk fisik manusia lahir dengan sempurna, walaupun sebagian manusia memiliki kekurangan fisik. Tetapi itu tidak mengubah bahwa Allah menciptakan manusia itu indah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik atau ahsani taqwim, yang tidak hanya bermakna pada aspek moral dan spiritual, tetapi juga mencangkup kesempurnaan jasmani. Tubuh manusia yang lengkap dengan organ, sistem indera, serta kekuatan motorik adalah sarana utama untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi. Fisik yang sehat memungkinkan manusia untuk beribadah, bekerja, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial yang bermanfaat. Nah, selanjutnya potensi psikis. Potensi psikis ini ialah aspek fundamental dalam diri manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Nah, psikis ini dapat dimaknai yaitu kemampuan batiniah manusia yang mencakup akal, hati, perasaan, emosi, dan kehendak. Nah, dalam perspektif Islam, potensi ini tidak hanya dipahami sebagai gejala psikologi semata, melainkan sebagai kekuatan ruhaniah yang menentukan kualitas hidup manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, maupun dengan sesama makhluk. Nah, unsur utama dalam potensi psikis ini ialah meliputi akal, hati, jiwa, dan serta emosi. Nah, potensi ini bersifat dinamis, di mana dapat berkembang ke arah kebaikan jika dibimbing oleh iman dan pendidikan, atau sebaliknya dapat terjerumus ke dalam keburukan apa dibiarkan tanpa dikontrol. Nah, fungsi utama potensi psikis ini ialah mengarahkan manusia dalam pengendalian diri, menumbuhkan akhlak mulia, menjaga keseimbangan hidup, serta mengantarkannya pada aktualisasi diri sebagai insan kamil. Nah, karena itu dalam Islam, psikis dipandang sebagai pusat pertarungan moral yang menentukan nasib seseorang. Jiwa yang disucikan melalui tazkiyah an-nufus akan melahirkan pribadi yang sabar, ikhlas, dan berakhlak mulia. Sedangkan jiwa yang dikotori oleh hawa nafsu akan mendorong manusia kepada kezaliman dan kerusakan. Nah, dengan demikian potensi psikis ini adalah anugerah Allah yang menjadi amanah besar yang harus dikembangkan melalui bimbingan spiritual, pendidikan, dan pengalaman agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Sebagaimana dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha, yang artinya dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang
artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, dalam ayat ini terdapat kata mengilhamkan, di mana memiliki arti memperkenalkan, agar manusia mampu menangkap makna baik dan buruk. Manusia diberi pilihan untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Nah, Said Kutub menjelaskan bahwa ayat di atas menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk dua dimensi dalam tabiatnya. Manusia harus senantiasa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, harus mampu mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau keburukan dalam kesadaran yang sama. Ayat selanjutnya, Qad aflaha man zakkaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, yang artinya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa potensi psikis manusia bersifat dinamis dan ambivalen, yang mana mengandung kecenderungan menuju kebaikan sekaligus kepada keburukan. Nah, psikis ini tidak statis, melainkan arena pertarungan nilai yang menuntut manusia untuk melakukan pilihan sadar. Dengan demikian, jiwa menjadi pusat pengendalian moral yang menentukan arah hidup seseorang, apakah menuju keberuntungan atau kerugian. Selanjutnya, potensi fisik dan psikis manusia dalam perspektif hadis. Yang pertama, hadis tentang potensi fisik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dha'ifi wa fi kullu khairu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law uti fa'altu kana kadza wa kadza walakin qulu qadarallahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftah amala syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa potensi fisik merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang mukmin. Kekuatan jasmani menjadi penopang untuk melaksanakan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, haji, jihad, aktivitas sosial, dan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Analisis hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengabaikan dimensi biologi manusia, bahkan menempatkannya sebagai salah satu sarana utama dalam mengoptimalkan fungsi kekhalifahan di bumi. Dengan demikian, kesehatan, kebersihan, dan perawatan tubuh bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari pengabdian kepada Allah. Yang kedua, hadis tentang psikis. Haddatsana Habib bin Walidi haddatsana Muhammad bin Harbin an Zubaidi an Zuhri ukhbarani Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi wa yumahhisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a thumma yaqulan Abu Hurairah wa qra'u in syi'tum fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Al-ayata haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibata haddatsana Abdul U'la haddatsana Abdu ibn Humaidin akhbarona Abdur Razzaqi
kilahuma an Ma'marin an Zuhri bihadzal isnadi wa qala kama tuntajul bahimatan walam yadhkur jam'ah. Sahih Muslim 4803 telah menceritakan kepada kami, Hajib bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb dari Az-Zubaydi dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Lalu Abu Hurairah berkata, apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 telah menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami, Abdul bin Humaid telah mengabarkan kepada kami, Abdul Razak keduanya dari Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad ini, dan dia berkata, sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya tanpa menyebutkan cacat. Hadis ini menjelaskan kata fitrah yang berarti bersih seperti kertas kosong. Hadis selanjutnya, Haddatsana Muhammad bin Abdullah ibni Numairil Hamdani, Haddatsana Abi, Haddatsana Zakaria, Ani Sya'bi, Ani Nu'man ibni Bashirin, Qala, Sami'tuhu yaqulu, Sami'tu Rasulullah yaqulu, wa ahwa Nu'manu bi isba'ihi ila adhunaihi, innal khalala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma mushtabihatu la ya'lamuhunna kathiru minan nas, famanittaqa syubuhat istabdra'u lidinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, kara'i yar'a hawalal hama yushiku an yarta'a fihi, ala wa inna likullu malikin ala wa inna himallahi wa maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi dari An-Nu'man bin Bashir. Asy-Sya'bi mengatakan, aku mendengar beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan An-Nu'man memberi isyarat dengan dua jari ke dua telinga beliau. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Sehingga siapa saja yang menjauhi yang syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang jatuh dalam syubhat, dia akan jatuh ke dalam yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ketahuilah daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal darah. Apabila ia baik, akan baik pula seluruh jasadnya. Apabila ia rusak, akan rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah qalbu. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu
bisur'ah walakinna syadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang kekuatan manusia, yakni bukan hanya dalam aspek fisik, melainkan juga dalam aspek psikis berupa pengendalian diri. Analisis hadis ini menunjukkan bahwa potensi psikis, khususnya kemampuan mengendalikan emosi dan hawa nafsu, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Kekuatan batin inilah yang membantu akhlak mulia, menjaga keharmonisan sosial, dan menjadi pondasi spiritual seorang mukmin. Adapun hadis tentang hak tubuh dan keseimbangan hidup. Inna li jasadika haqqan 'alaika. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Islam mendorong keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan psikis. Tubuh perlu diberikan haknya berupa makanan yang halal, istirahat yang cukup, serta perawatan yang baik. Sementara jiwa harus dijaga melalui ibadah, zikir, dan penyucian hati. Analisis terhadap hadis ini memperlihatkan prinsip keseimbangan atau moderasi dalam ajaran Islam, yakni tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun mengabaikan kebutuhan spiritual. Selanjutnya, integrasi potensi fisik dan psikis manusia dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis memberikan landasan yang kuat bahwa potensi fisik dan psikis manusia harus dipandang secara utuh dan tidak dapat dipisahkan. Quran Surah At-Tin ayat 4 menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, yang mencakup kesempurnaan jasmani sebagai sarana untuk menjalankan ibadah dan tanggung jawab kekhalifahan. Sementara itu, Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10 menunjukkan bahwa potensi psikis manusia bersifat dinamis dengan kecenderungan pada kebaikan maupun keburukan, sehingga diperlukan penyucian jiwa untuk mengarahkannya pada kebaikan. Hadis Nabi juga menekankan keseimbangan tersebut, misalnya sabda beliau bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Serta sabda lain bahwa hati adalah pusat pengendali yang menentukan baik buruknya seluruh tubuh. Dari sini dapat dipahami bahwa kesehatan fisik dan kebersihan jiwa saling berkaitan erat dalam membentuk kepribadian yang paripurna. Integrasi potensi fisik dan psikis tercermin dalam praktik ibadah yang menggabungkan aktivitas jasmani dengan pengendalian rohani, seperti sholat, puasa, dan haji. Sehat jasmani memungkinkan manusia melaksanakan ibadah dengan optimal, sedangkan sehat rohani menuntut manusia agar ibadah tersebut bernilai ikhlas dan bermakna spiritual. Hadis tentang hak tubuh dan hak jiwa menegaskan pentingnya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang mengarah pada kelemahan moral maupun kerusakan fisik. Dengan demikian, Islam menempatkan potensi fisik sebagai penopang aktivitas duniawi dan ukhrawi, sementara potensi psikis menjadi pengarah yang memastikan aktivitas tersebut sesuai dengan nilai iman dan takwa. Integrasi keduanya melahirkan manusia yang sehat, kuat, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peradaban. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.